Sekarang kita masuk ke bagian registrasi user, di mana saya mau mensisipkan sebuah link supaya ketika diklik otomatis diarahkan ke halaman registrasi. Yang pertama, silakan kalian buka templatenya user.view sebagai halaman daftar user. Saya akan buat linknya di sini. Tuliskan sintaknya router link yang saya arahkan ke /user/create. Tulisannya registrasi. Kalian boleh simpan, pastikan servernya sudah kamu jalankan. Jadi kalau saya reload halamannya, tidak ada perubahan. Seharusnya kalian buka git bash yang kedua untuk menjalankan npm run watch. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nanti proses perubahannya akan selalu diupdate. Sudah berhasil, kembali lagi ke browser. Sekarang sudah ada tombol registrasinya. Kalau saya klik tombol linknya, maka yang tampil adalah halaman detail. Karena routingnya harus kita atur, silakan buka file routingnya di dalam folder router index.js. Saya akan coba sediakan satu objek routing untuk halaman registrasi. Saya akan letakkan setelah routing usernya. Jadi saya copy saja. Nanti routingnya akan terdiri dari nama. Nama routingnya adalah registrasi atau register. Apabila ada yang akses path URL /user/create, silakan arahkan ke komponen baru di dalam folder pages. Nama komponennya adalah register. Berarti saya perlu buat komponen baru di dalam folder pages seperti yang sudah saya janjikan. Namanya register.view, dan pastikan di bagian atas kita perlu mengimpor registrasi templatenya. Langkah selanjutnya, kalian sudah bisa memberikan template. Saya akan buat templatenya di sini. Tentu selain template, kita pun butuh bagian script. Dan jika ada styling, silakan tulisnya di sini. Berikut ini adalah form registrasi yang sudah saya buat. Cukup sederhana. Saya hanya menambahkan elemen div dengan kelas input group untuk masing-masing label dan inputnya. Baris yang pertama untuk nama, email, dan ada password. Dan semua inputannya saya bungkus di dalam satu form. Saya juga akan mengatur styling CSS-nya. Saya akan atur kelas input group untuk diberikan margin button sebesar 5 pixel. Kalian boleh simpan. Laravel build-nya berhasil. Jadi ini adalah tampilan halaman registrasinya, di mana idenya saya mau pada saat disubmit, form action-nya akan saya arahkan ke /user, tapi dengan menggunakan metode post. Nanti URL ini akan saya daftarkan di bagian Laravel-nya. Untuk itu, silakan kalian buka route api.php. Di bagian sebelumnya, kita sudah punya dua routing untuk halaman user dan ada halaman detail usernya. Nah, sekarang saya akan buat jalur rute berikutnya. Saya akan copy paste saja. Routing kali ini saya buat dengan metode post dan alamat URL-nya ke /user tanpa ada ID. Jika cocok, saya mau akses controller yang sama, tapi buat prosesnya itu di metode store. Atau kamu bisa buat metode registrasi. Sesuaikan dengan kebutuhan, dan saya akan pindahkan routingnya di sini. Untuk URL-nya, kita sepakati dia bentuknya jamak, pakai S. Tugas berikutnya, saya buat sebuah event on submit di dalam form elemennya.
pakai sintak add submit. Seperti yang sudah kamu pelajari di dalam Vue.js dasar, nanti ketika di submit, saya mau jalankan fungsi handle submit. Jangan lupa kita cegah dulu menggunakan keyword prevent, supaya sifat asli dari elemennya akan diblok. Dan jika formnya berhasil kalian submit, maka handle submit harus kita deklarasikan sebagai metode, sehingga di dalam scriptnya kita buat export default, berikan opsi metode yang namanya handle submit. Untuk struktur scriptnya, saya samakan dengan template-template yang lain. Kita perlu export default biar data ini dikirimkan ke dalam app.js-nya. Nah, tinggal di bagian submit-nya, saya akan melakukan sesuatu. Untuk namanya bebas ya, kalian bisa kasih nama registrasi. Tentu yang saya lakukan di sini adalah menjalankan request HTTP melalui objek Axios dengan menuliskan this Axios, atau kita coba impor dulu seperti yang sudah dilakukan di dalam user.view. Sepertinya kita tidak perlu mengimpor, jadi langsung akses objek global dengan keyword Axios. Kita sambung dengan metode post, jadi nulisnya axios.post yang URL-nya /user, lalu kirimkan datanya di sini. Sebagai parameter yang kedua, bentuknya itu objek. Tentu datanya belum ada. Maka dari itu, kalian perlu siapkan dulu opsi data, pisahkan dengan koma, lalu kita return datanya. Nama data ini adalah nama data untuk inputan formnya. Nama datanya katakanlah namanya form, bentuknya objek. Nanti data form ini sebagai data inputan yang terdiri dari nama, email, dan password. Namanya saya samakan dengan nama kolom yang ada di dalam database. Pisahkan dengan koma untuk input satu ke input lainnya. Semua default inputannya saya buat null. Kemudian saya binding komponen datanya ke dalam template dengan menggunakan direktif vModel. Saya akan cetak di sini form.name. Begitupun untuk emailnya, vModel form.email. Begitupun untuk passwordnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalian kirimkan saja melalui Axios data formnya. Tapi untuk saat ini, saya akan konsolog dulu sebelum saya melakukan HTTP request menggunakan Axios. Jadi saya akan konsolog data formnya, apakah kita mendapatkan semuanya. Kalian boleh simpan, refresh halamannya, masukkan data, lalu saya submit. Form is not defined. Yang benar adalah this.form. Jadi nulisnya pakai keyword this. Kita harus izin dulu untuk mengakses komponen data. Kembali lagi, masukkan data seperti yang tadi, kalian submit. Maka setelah kalian submit, kalian akan mendapatkan data registrasinya. Berikut ini adalah hasil data dari konsolog. Ada nama, email, dan password. Sudah sesuai dengan apa yang kamu tuliskan. Berarti nanti kalian boleh aktifkan kembali Axios request-nya, lalu kirimkan data form inputannya, dan jika berhasil, kalian tinggal lakukan then promise untuk menjalankan sebuah fungsi berikut ini, yang dimana saya akan memberikan sebuah respon, dan responnya akan saya konsolog dulu sementara. Nanti ini respon dari server yang akan kita buat di video berikutnya. Pastikan teman-teman sudah berhasil melakukan submit data dan mengambil data dari inputan formnya.